setiap Senin kita mengadakan kajian singkat. Kali ini ba'da asar, yang temanya untuk hari Senin sekitar tema-tema kehidupan dan kematian yang termaktub dalam literatur tasawuf. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di salah satu ayatnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan artinya segala yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di dunia dan di seluruh alam ini akan binasa illa wajhah, kecuali wajahnya, artinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir beberapa ayat yang disampaikan oleh kaum sufi, misalnya Rumi menyatakan bahwasanya aku adalah hamba dari kekasih yang tak pernah aku lihat. Aku adalah budak cinta dari kekasih yang tidak pernah aku lihat. Dan dunia ini adalah wajah, tapi pemilik wajah ini adalah tak berwajah. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi sesungguhnya Allah adalah wajah yang tak berwajah. Ada wajah, tetapi yang tidak, wajahnya tak pernah kita lihat, tetapi dia adalah wajah. Oleh karena itu, ketika Rumi menyebutkan aku adalah budak, aku adalah budak cinta dari kekasih yang tak pernah aku lihat, karena aku adalah mencintai, aku adalah hamba dari kekasih yang tak, dari kekasih atau dari wajah yang tak berwajah. Hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan hal ini, dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, kalau kita perhatikan atau pernah melakukan ziarah atau riset atau kunjungan ke beberapa makam kuno yang tersebar di Nusantara, khususnya di Indonesia, di situ biasanya ada inskripsi. Di nisan kuno itu ada inskripsi yang ayat inilah salah satu adalah ayat yang tidak pernah atau selalu yang tertulis dalam inskripsi yang ada dalam nisan-nisan kuno. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Terkait penelitian riset yang kami sendiri pernah lakukan beberapa tahun lalu tentang nisan-nisan kuno yang ada di Pulau Sumatera, khususnya yang ada di Aceh dan di Barus. Nisan terlihat sangat kompleks, artinya sangat, inskripsinya dan ornamen juga seninya juga sangat tinggi dengan epitaf atau inskripsi yang tidak sederhana. Artinya ada, karena zaman dulu belum ada cetakan, dulu akhirnya batu itu diukir. Lalu apa fungsi nisan saat itu sehingga harus diukir dan dibuat seindah mungkin dengan macam-macam ornamen beserta inskripsi yang biasanya tertulis dengan jenis kaligrafi yang rumit dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada juga inskripsi yang tertulis syair dalam nisan-nisan kuno tersebut. Kesimpulan beberapa penelitian kami saat itu, atau kesimpulan yang kami dapatkan saat itu, bahwasanya nisan itu sebenarnya dibuat atau dibuat sebagai peringatan oleh keluarga atau pengikut dari yang wafat, dengan fungsinya sebagai tanda
bukan hanya sekedar tanda kalau ada orang yang meninggal di situ, tetapi fungsinya dia adalah sebagai tanda untuk orang hidup. Jadi fungsi lisan saat itu bukan hanya sekedar tanda orang mati, tetapi sesungguhnya lisan saat itu fungsinya sebagai tanda orang hidup. Lalu apa hubungannya orang hidup dengan lisan? Hubungannya adalah karena lisan itu dibuat indah dan dibuat artistik, itu tentunya atau pembaca dari lisan itu adalah orang yang sedang hidup. Artinya orang hidup yang datang ke lisan atau yang datang saat melihat lisan itu, dia akan membaca inskripsi atau tulisan-tulisan yang ada pada lisan itu, dan ternyata tulisan-tulisan itu semuanya adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Dari ayat sebutkan tadi kullu syai'in halikun illa wajhah, kemudian ayat-ayat lain yang sering ditulis dalam lisan itu juga semuanya mengingatkan kita bahwasanya dunia ini hanyalah laluan dan kita akan sama seperti yang ada dalam lisan itu. Nah, kenapa akhirnya lisan disebut tanda sebagai orang hidup? Karena lisan itu sebenarnya dibuat seartistik mungkin untuk dibaca oleh orang-orang yang masih hidup sebagai tanda, sebagai pengingat bahwasanya orang yang hidup pun akan menjadi atau akan bernasib sama dengan apa yang di lisan itu. Salah satu lisan yang ada di Lok Sumawe yang dulu adalah pusat kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam tertua di Nusantara. Raja pertamanya bernama Malikus Saleh. Malikus Saleh ini wafat di tahun 1297 berarti di abad 13. Di lisannya tertulis syair dalam bahasa Arab. Jadi ada dua sisi dalam lisan itu. Sisi pertama itu ayat-ayat Quran tentang mengingat kepada kematian dan mengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kemudian di sisi dalamnya itu di bagian lisan tertulis sebuah syair dalam bahasa Arab yang tentu menjadi peringatan juga bagi orang-orang yang melihat lisan itu. Sekaligus penanda bahwa yang meninggal ini adalah tokoh yang selalu menjalankan atau tokoh yang selalu mengingat tentang kematian, juga pentingnya kematian di dalam atau mutu qobla antamut yang ada di dalam hadis. Di lisan Malikus Saleh tertulis dalam bahasa Arab, innamad dunya fana'un laysat dunya subutun, innamad dunya kabaitin nasajatul ankabut walaqad yakfika minha ayyuhat talibul qut wala umri an qalil kullu man fiha yamut. Dan diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira sungguh dunia ini fana, dunia ini tidak tetap, dunia laksana sebuah sarang yang dirajut laba-laba. Cukup bagimu wahai pencari harta, sungguh umur itu sedikit dan semua yang hidup akan mati. Jadi kenapa lisan itu sebagai penanda orang yang hidup? Karena salah satu fungsinya ada lisan dengan tulisan inskripsi yang isinya atau konten substansi dari tulisan tersebut mengingatkan kepada orang yang masih hidup bahwasanya hidup ini atau dunia ini hanyalah tempat laluan saja, tempat singgah saja, seperti yang tertulis dalam syair yang tadi saya bacakan. Dunia laksana sebuah sarang yang dirajut laba-laba. Karena dunia ini fana dan dunia tidak tetap dan segala sesuatunya itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syai'in halikun illa wajhah. Sungguh umur itu sedikit dan semua yang hidup akan mati. Jadi fungsi lisan saat itu jelas bahwasanya dia pengingat, bukan hanya sebagai tanda ada orang yang mati di situ, ada tanda ada orang meninggal di situ, tapi fungsinya juga sebagai pengingat untuk orang-orang yang hidup. Jadi ketika orang ziarah atau kunjungan ke makam tersebut, orang akan membaca dari inskripsi yang tertulis dalam lisan-lisan itu yang tentunya adalah pengingat semua. Di masa itu juga beberapa sumber menyebutkan kalau lisan dengan
ornamen dan inskripsi yang artistik itu juga bagian dari estetika dalam berdakwah. Jadi saat itu dengan lisan pun orang-orang, karena Islam baru awal-awal di Nusantara ini, membuat orang-orang yang sudah memeluk Islam itu perlu menunjukkan identitasnya. Salah satunya itu dengan lisan, dan kemudian akhirnya lisan itu pun menjadi salah satu teknik atau strategi dalam berdakwah ketika Islamisasi awal mula di Nusantara. Dan ini jamaah rahimakumullah, jadi sesungguhnya ayat yang mengingatkan kita tentang segala sesuatunya akan sirna, segala sesuatunya akan hilang kecuali wajah Allah, karena sesungguhnya kita adalah hamba dari kekasih yang tak pernah kita lihat, dan kita sesungguhnya adalah hamba atau budak cinta dari wajah yang tak berwajah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, semoga apa yang sampaikan singkat pada sore hari ini merupakan insentif juga jamaah sekalian. Amanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.